Jadi dulu itu jarang banget orang, maksudnya dewasa muda atau remaja itu terkena diabetes. Mhm. Tapi ternyata diabetes yang tipe 2 ini juga bisa ke juvenil. Jadi ke Oh, anak-anak atau ke remaja gitu. ke anak-anak juga bisa? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Klinik Anggrek, kembali lagi bersama kami di Bincang-Bincang Kesehatan bersama Klinik Anggrek. Ingin tahu informasi seputar kesehatan? Boleh cek dan follow akun media sosial kita di Instagram Klinik Anggrek Pontianak atau langsung menghubungi customer care kami di 0821 5108 0202 atau langsung kunjungi klinik kami di Jalan Putri Chandramedi nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat. Nah, kali ini Bagus dan narasumber kita akan membahas tentang sebuah penyakit yang tidak asing lagi, yakni diabetes. Lebih spesifik lagi, kita akan membahas tentang diabetes kering versus diabetes basah. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai penyakit ini, Bagus akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Beliau adalah seorang dokter umum dan dosen di Fakultas Keperawatan ya dokter ya? Kedokteran ya, Fakultas Kedokteran di Universitas Tanjung Pura. Iya. Nah, inilah dia Dr. Arif Wicaksono. Selamat siang dokter. Selamat siang Mas. Apa kabar dokter? Alhamdulillah berusaha sehat ya. Dan ini adalah perjumpaan pertama kita ya dokter ya? Iya benar. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang penyakit diabetes. Nah, dokter, kesibukan dokter dalam waktu dekat ini ini lagi musim pandemi nih dokter nih. Iya. Pasti dokter pasti sibuk, apalagi udah harus ke klinik anggrek, kemudian Iya. ke fakultas lagi, ke Untan lagi, itu bagaimana dokter? Ya, terima kasih kesempatannya. Saya sebenarnya mulai tahun 2020 sedang mengambil S3 di UGM. Tapi ya juga karena pandemi ini akhirnya lebih banyak melalui daring. Oke. Jadi saya Ya, sampai hari ini udah semester 3, Mhm. tapi daring terus. Jadi kita kuliah ya seperti kita gini. Iya. Jadi kita tatap maya ya Iya, namanya tetap daring main, ya betul. gitu. Daring ya. Dan mudah-mudahan nanti sampai selesai juga sampai wisuda masih pakai Masih daring pakai seperti daring. itu. Dan Iya. saya juga di klinik anggrek lebih ke konsultasi online gitu. Konsultasinya Jadi lebih kan online. menurut saya masih pandemi ini kan masih belum jelas ya Iya, sampai belum jelas. kapannya seperti itu. Jadi menurut saya memang masih aman dengan cara seperti ini, dengan cara daring. Nah, buat pasien-pasien yang memang membutuhkan penanganan langsung, saya langsung merujuk, langsung udah jangan, kita konsultasi online-nya cukup, kemudian kita akan mohon ke klinik anggrek aja untuk langsung diperiksa seperti itu. Seperti itu. Wah, luar biasa ya Sobat Klinik Anggrek. Jadi jangan khawatir kalau tidak bisa perjumpaan karena musim pandemi seperti ini ya dokter ya. Jadi kita melalui daring atau online saja. Cukup dengan online konsultasi. Kemudian kalau ingin langsung berobat, langsung datang saja ke Klinik Anggrek untuk bertemu dengan Dr. Arif Wicaksono. Baik dokter, nah langsung saja kita langsung ke intinya dokter ya. Nah, mungkin beberapa orang sudah tahu mengenai diabetes, tapi sebagian orang lagi bahkan anak milenial nih dok. Nah, ini sasaran kita nih. Diabetes itu apa sih dok? Penyakit diabetes itu? Oke, jadi kalau untuk bahasa awamnya kan kencing manis ya gitu. Iya. Mungkin itu dianggap dari salah satu dari 3 gejala utama. Jadi orang yang kena diabetes itu akan sering makan, sering minum, dan akhirnya sering kencing. Gitu. Makanya nanti ada kata kencingnya dari situ. Terus manisnya dari mana gitu? Iya. Bukan dari kita ya. Kayaknya dari gula. Nah, gitu. Iya. Jadi seolah-olah tuh kencingnya itu mengandung gula seperti itu. Berarti kencing, sorry dok, berarti kencing kita manis gitu atau Iya, gimana? dalam tanda kutip itu lebih manis gitu. Dalam artian ada gulanya di situ. Harusnya ya kalau kita sedang sedang buang air kecil atau kencing itu nggak akan ada, harusnya nggak ada komponen gula yang keluar. Nah, seperti itu. Kalau di bahasa kitanya kita nganggapnya yang tadi yang Mas sebut diabetes mellitus atau DM gitu. Mungkin kalau anak-anak milenial nggak mau tuh pakai bahasa Indonesia kan, maunya DM. Gitu. Nah, tapi jangan lengah dulu karena diabetes ini bisa kena ke siapa aja gitu. Nggak cuman orang dewasa atau orang yang sudah manula, tapi semua orang tuh bisa kena diabetes. Seperti itu. Oh, seperti itu. Terus dok, kalau
diabetes itu kapan sih kita mengetahui bahwa kita nih diabetes? Atau diri kita bisa mendeteksi bahwa diri kita nih diabetes? Itu bagaimana, Dok? Nah, ini pertanyaannya bagus banget ya. Kalau di kami di kedokteran itu kita harus memeriksa dengan standar yang sama gitu. Jadi, aduh, saya kok kayaknya gini, saya diabetes kali ya gitu kan. Iya, Atau betul, saya Dok. nih kalau habis kencing dikerumunin semut. Nah, iya, Dok. Habis itu saya diabetes nih, enggak gitu gitu. Sama kayak Mas udah pernah kena COVID belum, Mas? COVID alhamdulillah belum. Belum. Tapi udah Jangan diperiksa. Nah, dari itu periksa. maksud saya gitu. Jadi kita kan, saya atau keluarga kita, tetangga-tetangga kita tuh kan, aduh, saya pasti kena COVID nih karena gini-gini, kan gitu. Sama dengan diabetes, makanya harus diperiksa dengan standar yang sama. Yang paling mudah itu adalah pemeriksaan gula darah, seperti itu. Jadi sebenarnya kita punya gula di dalam tubuh kita normal karena sumber energi. Jadi mau bawa apa-apa itu menggunakan gula yang ada di dalam darah itu sebenarnya. Nah, diabetes adalah saat dimana kadar gulanya itu melebihi normal gitu. Jadi saat itu ya kita nganggap si orang itu terkena diabetes. Nah, dengan pemeriksaan gula darah tadi. Jadi nanti misalnya memang ingin bisa datang ke klinik anggrek atau misalnya pokoknya layanan kesehatan terdekat lah ya untuk menentukan kita itu kena diabetes atau enggak. Nanti ya mungkin udah rekan-rekan udah pada tahu, nanti diambil dari ujung jarinya itu ditusuk ya, nanti diambil darahnya, kita lihat kadarnya seberapa. Nah, jadi ada rentang normalnya. Jadi saat rendah juga bisa kita nyebutnya hipoglikemi. Hipoglikemi. Ya, jadi keadaan hipo itu kan di bawah ya. Glikemi adalah gula di dalam darah. Jadi bisa aja hipoglikemi, tapi bisa juga hiperglikemi. Jadi keadaan gulanya itu lebih daripada batas normal. Nah, diabetes ini masuknya ke hiperglikemi, seperti diabetes itu masuknya di hiperglikemi. Jadi gula darahnya itu banyak banget gitu. Oke. Dok, kemudian tadi ada batas normal. Normalnya darah kita itu berapa? Gula darah kita maksudnya? Gula darah kita ya. Jadi nanti masing-masing itu beda ya, masing-masing standar itu beda. Tapi saya ambil yang umum saja. Normalnya itu adalah 70 sampai 110. Gitu. 70 sampai 110. Jadi kalau di bawah 70 hiperglikemi, malah justru harus banyak minum yang mengandung gula. Oh gitu. Nah, kalau kita diperiksa 200, waduh. Itu harus hati-hati dulu. Kita biasanya kalau udah terlalu tinggi kita cek lagi. Bisa aja alat yang salah kan? Iya. Atau memang kita memang udah kena diabetes seperti itu. Kemudian dok, misalnya nih, kan kita nih nggak tahu nih. Nah, misalnya saya nggak tahu bahwa gula darah saya tiba-tiba 70. Mungkin efek dari tubuh kita tuh apa? Entahkah kita pusing atau kita tiba-tiba berkunang-kunang, itu gimana dok? Iya, deteksi dari diri sendiri. Karena dia sumber energi mas. Jadi kalau di bawah itu ya biasanya jadinya tuh lemes. Jadi lemas, pusing seperti itu segala macam bisa gitu. Malah tapi ya sekali lagi itu hanya mungkin itu ya gejala dari kita ya. Jadi kalau kita memang seperti itu ya saran saya kita pergi ke pelayanan kesehatan terdekat untuk memeriksa gula darah kita. Yang paling sering buat hal seperti itu ada 2, tekanan darah sama gula gitu. Misalnya kita tiba-tiba pusing. Atau tiba-tiba ngambang-ngambang gitu ya gitu. Nah, atau lemas seperti itu. Nah, itu ada 2 tuh yang menyebabkannya. Kalau nggak gula darah ya tekanan darah. Jadi kan sekalian tuh kalau datang ke klinik enak. Udah pasti diperiksa tekanan darahnya sama diperiksa gula darahnya. Oh, seperti itu. Nah, dok, setelah kita mengetahui pengertian, kemudian mendeteksi gejala tentang diabetes, pastinya ada jenis-jenis diabetes ya, dok? Iya. Boleh dong jelasin apa saja sih jenis-jenis diabetes? Boleh. Ini untuk di kalangan kami aja ya sebenarnya ya. Jadi sebenarnya diabetes itu banyak banget tipenya. Tapi yang paling terkenal itu diabetes tipe 1 dan diabetes tipe 2. Gitu. Diabetes tipe 1 itu biasanya disebabkan oleh ada kelainan genetik atau keturunan, Mas. Jadi tidak semua orang yang kena. Cuman orang-orang tertentu. Jadi mungkin ada kemungkinan juga diturunkan. Tapi misalnya orang tua kita udah pasti diabetes tipe 1 gitu. Kita jangan takut dulu. Itu adalah memperbesar kemungkinan kita kena diabetes. Tapi juga nggak pasti gitu. Jadi jumlahnya itu cuma sekitar 5% dari seluruh populasi. Nah, yang kita sering sehari-hari itu jumpai adalah diabetes tipe 2. Tipe 2. Itu sampai 93%.
Jadi memang paling banyak itu. Habis itu 93 tambah 5, 98 kan? Iya. Nah, 2%-nya itu ada jenis-jenis diabetes lain. Jadi ada yang terkenal juga adalah diabetes pada saat kehamilan. Orang hamil juga bisa Iya, diabetes, Dok? tapi itu pas saat hamil aja. Oh, pas Ya hamil karena saja. kan lagi hamil itu kan hormon-hormonnya itu kan banyak. Iya. Jadi saling mengacaukan gitu. Mm-mm. Ya kan? Nah, istilahnya kayak gitu. Jadi pengaruh yang untuk gula darah ini diambil alih oleh kehamilan itu. Jadi makanya saat itu penanganan gula darah di tubuh si ibu itu tidak baik gitu. Nah, makanya ada yang namanya diabetes pada kehamilan. Tapi tenang aja, insya Allah nanti sudah melahirkan hilang. Jadi memang saat kehamilan aja. Saat gitu. kehamilan aja. Kemudian ada juga diabetes tipe lain. Nah, itu nggak usah saya jelaskan lah ya. Itu karena ribet banget. Gitu. Dan saya juga nggak terlalu menguasai. Intinya tuh yang terkenal 1, 2, kehamilan sama diabetes tipe lain. Jadi intinya ada 4. Ada 4 jenis diabetes. Teman-teman, Sobat Klinik Anggrek, ada 4 tipe yang umum ya untuk kita ketahui tentang penyakit diabetes ini. Nah, Dok, tipe 1 itu apa namanya? Atau tipe 2 dan tipe 2? Atau apanya? Tipe 1 disebut dengan diabetes yang tergantung pada insulin. Nah, saya lupa tadi mau bawa. Saya ada alat peraga sebenarnya di kampus, cuma karena tadi hujan nggak jadi ngambil. Oh, baik. Jadi kita di bagian perut atas kita, kan ada lambung. Iya. Nah, di belakangnya itu ada organ yang namanya pankreas. Pankreas, ya. Organ pankreas ini adalah organ yang menghasilkan insulin, salah satunya. Insulin itu adalah salah satu hormon yang tugasnya adalah mengatur gula darah. Banyak sedikitnya gula darah itu si insulin dari pankreas itu. Inilah yang bekerja. Ya. Nah, diabetes tipe 1 ini insulinnya nggak produksi sama sekali. Jadi pankreasnya yang rusak. Seperti itu. Makanya disebut dengan diabetes yang tergantung insulin. Jadi cara pengobatannya dia harus datang secara berkala ke klinik atau ke rumah sakit untuk disuntik insulin. Karena nggak punya, badan dia nggak punya insulin. Seperti itu. Berarti pankreas tidak memproduksi insulin berarti? Dia tidak memproduksi atau memproduksi tapi dikit banget. Gitu. Kemudian, Dok, kalau di tipe 1 nih dampaknya bagi tubuh kita apa? Entah kita luka atau bagaimana? Luka tidak sembuh atau luka tapi kering atau lukanya di bagian di dalam. Nah, itu bagaimana, Kalau Dok? untuk semua jenisnya akan memberikan hal yang sama. Gitu. Jadi intinya mau misalnya kita tipe 1. luka tapi kok jarang sembuhnya sembuhnya lama. susah lama gitu ya. Iya. Itu bisa aja tipe 1, tipe 2 atau pas lagi kehamilan atau di diabetes tipe lain. Jadi itu tidak khas. Tidak khas ya, berarti semuanya sama rata ya, Dokter ya. Intinya adalah saat kita bisa, kalau orang datang tuh biasanya itu karena tadi itu 93% orang yang datang itu dengan diabetes tipe 2 biasanya kita langsung penata laksanaannya, pengobatannya menggunakan yang diabetes yang tipe 2 seperti itu. Tapi suatu saat pasiennya biasanya cerita, "Dok, saya tuh udah minum obat ini, udah jaga makan gitu, tapi kok tetap tinggi gitu." Nah, itu kita curiga. Nanti makanya kayak ada pemeriksaan lain lagi khusus untuk yang tipe 1 gitu. Kalau yang kehamilan kan enak. Iya. "Dok, saya kok ini ibu hamil." "Iya, saya hamil." Ya udah, itu berarti memang gara-gara kehamilannya gitu. Jadi yang memang lebih sulit itu kan tipe 1. Udahlah jarang, sulit lagi, nanti kita akan periksa kadar insulinnya. Jadi kadar insulinnya berapa? Bisa mendekati 0 karena memang sedikit sekali atau memang tidak memproduksi. Seperti itu. Wow, berbahaya sekali ya Sobat Klinik Anggrek. Kemudian, Dok, ada tipe 2 tadi itu. Kalau tipe 2 itu bagaimana? Apakah mereka insulinnya kebanyakan atau gimana? Enggak. Jadi kalau tipe 2 itu adalah karena keseharian kita gitu. Jadi kehidupan sehari-hari maksudnya kebiasaan kita. Misalnya suka tidur larut gitu, begadang gitu. Ya, no offense ya, jangan ngerasa gitu. Kemudian mungkin pola makan, kan sekarang banyak yang fast food ya. Seperti itu, fast food, junk food segala macam. Nah, atau kebiasaan saya juga gitu sih dulu waktu kalau kita lagi sekolah, lagi kuliah kan pasti apapun makannya, minumnya itu kan ada yang manis kan gitu, seperti itu. Jadi dulu itu jarang banget orang, maksudnya dewasa muda atau remaja itu terkena diabetes. Tapi ternyata diabetes yang tipe 2 ini juga bisa ke juvenile. Jadi ke anak-anak atau ke remaja gitu. Ke anak-anak juga bisa? Karena ya
sehari-hari seperti itu. Jadi minumnya banyak yang manis dan banyak yang fast food seperti Iya. itu. Jadi tubuh kita kan adaptasi nih. Mm-mm. Kalau kena es atau minuman manis lah, misalnya teh manis gitu Iya. ya, gitu ya, atau sirup gitu ya. Awal-awal sih nggak apa-apa, tapi kok setiap hari seperti itu, jadinya seolah-olah nih tubuh kita nih baru terus mas. Oh jadi harus harus kena yang manis nih, kena yang manis gitu. Akhirnya si insulinnya ini tetap bekerja, tetapi dia dikacaukan dengan perilaku kita sehari-hari, baik itu apa sehari-hari misalnya makan tidur Makan atau tidur. ya makan yang manis-manis itu gitu. Oh. Suatu saat pas diperiksa masih muda 20 tahunan, wah gula darahnya tinggi gitu. Itu biasanya karena yang tipe 2 seperti itu. Kemudian dok, setelah mengetahui tipe 1 dan tipe 2, nah yang paling berbahaya atau dua-duanya sama itu yang mana dok? Antara tipe Menurut 1 dan saya 2? yang berbahaya tetap yang tipe 1. Tipe 1? Ya karena kan dia tergantung insulin. Orang yang nggak tahu dia kena diabetes, kemudian di saat terkena serangan kan pas kondisi badan kita turun, Iya. kayaknya semua penyakit kan datang tuh. Nah, pada saat itu datang, di sekitarnya nggak ada insulin, sangat berbahaya. Dia harus langsung disuntik insulin. Gitu. Langsung disuntik Iya. insulinnya. Jadi dok, kalau ya? dia minum manis atau makan yang manis pun nggak akan terlalu ngefek karena memang insulinnya tuh nggak ada gitu. Gitu. Jadi yang lebih berbahaya adalah yang tipe 1. Tipe 1 yang paling berbahaya. Pernah tidak dok, tipe 1 ini sampai membawa kita ke alam selanjutnya? Iya, banyak. Itu Banyak. karena orang nggak tahu. Saat serangan nggak tahu, tiba-tiba aja langsung lewat. Iya, kita setelah diperiksa, dicek-cek lagi, oh ternyata dia punya gangguan di diabetes dan dia maksudnya tipe 1 gitu. Tipe 1. Berarti ketika diabetes 1 ini ada, penyakit komplikasi dalam tubuh kita juga ikut ada atau bagaimana? Beriringan sama-sama? Iya, jadi masing-masing penyakit ini kayaknya saling ingin dominasi, saling ingin ngeliatin kalau dia tuh ada gitu ya. Jadi yang masalahnya tuh pada kita, pada kondisi tubuh kita atau imunitas kita, daya tahan tubuh kita. Jadi kalau lagi sakit itu bisa aja kena penyakit apapun. Nah, kalau sedang kena penyakit diabetes ini apalagi tipe 1 karena ini ya genetik ya dan sangat sulit, makanya ya jadinya saling bercampur. Jadi bisa aja 2 atau 3, 4 penyakit jadi satu gitu. Jadi ya yang kasihan si dirinya si pasien kita. Gitu. Wow, serem juga sih sebenarnya kalau tidak dideteksi dari sekarang ya. Berarti tipe 1 ini semua umur bisa kena atau bagaimana dok tadi? Bisa sama. Umur. Semua tipe ini bisa kecuali yang kehamilan. Kehamilan itu beda. Kita insya Allah nggak kena kita nggak kena ya. Kami nggak kena. Gitu. Jadi ada baiknya memang setiap 6 bulan atau setahun sekali itu kita datang untuk general check up. Seperti itu. Jadi kalau kita nggak diperiksa kita nggak tahu. Tapi ada juga masyarakat yang gini, aduh kalau saya malah nggak mau periksa dok, kenapa? Nanti kalau ketahuan dong, saya sakitnya apa kan gitu, ya kan? Ada beberapa yang nggak mau periksa, karena nanti saat periksa ketahuan dong, saya penyakitnya apa, saya harus berobat, terus saya nggak bisa gimana gitu. Itu dari sisi pasien, tapi dari sisi kami, ya itu nggak apa-apa, karena insya Allah kan setiap penyakit itu ada pengobatannya, apalagi kalau kita bisa mengetahuinya dari awal gitu. Itu lebih baik ya dok ya? Ya sama lah dengan yang lagi ngetren sekarang COVID ini kan, kalau kita nggak periksa kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu betul dok. Apalagi mahal. Yang baru-baru ini kan diturunkan tuh harga pemeriksaannya ya seperti itu. Sama dengan diabetes. Jadi kalau kita ngerasa nggak pernah nggak ada keluhan gitu ya, jadi ya kita santai-santai aja. Padahal ada kemungkinan kita kena seperti itu. Berarti kemungkinan lebih besar orang-orang yang tidak mengetahui diabetes ini bisa terkena diabetes atau bagaimana? Iya, jadi sebenarnya ya di dunia ini sudah ada penelitiannya. Jadi di Eropa, Amerika sudah ada fondasi khusus untuk diabetes. Nah, kita juga ada yang namanya Perkeni. Iya, itu yang pokoknya membahas tentang masalah endokrin, insulin, termasuklah diabetes. Nah, gitu. Jadi sebenarnya kalau dari yang 93% itu, cuman setengahnya. Setengahnya yang diperiksa. Jadi setengahnya lain nggak tahu. Ya karena memang masyarakat kita besar sih. Saya juga nggak bisa bilang masyarakat kita salah, enggak. Tapi ya misalnya kita mau
badan kita ngerasa nggak enak atau apa, ada baiknya tuh kita periksa aja ke dokter, Iya, namanya benar-benar. general check up. Kita Saya rasa kan di check up klinik ya. Anggrek juga bisa Iya, gitu. bisa datang Jadi aja. intinya datang kita tahu kondisi saat kita itu, istilahnya kalau mesin itu berapa persennya kita tahu deh gitu. Jadi kita kita datang nih kok rusak semua tuh 50%, ya sedih juga sih, tapi insya Allah nggak kayak gitu. Maksudnya ternyata saya gulanya nih agak-agak tinggi, jadi kan kita bisa aware sendiri. Iya, benar. Atau pas periksa tekanan darahnya agak tinggi, nah kan hal seperti itu saya rasa cukup baik lah. Jadi mungkin kalau kita itu di usia sekolah mungkin masih belum aware ya. Kalau udah kuliah atau udah bekerja, saya rasa apalagi biasanya kan ada syaratnya tuh untuk itu kan harus ada periksa kesehatan ya. Betul. Maksud saya pun kalau nggak lagi mau ngelamar kerja atau ngelamar sekolah, kalau kita udah di usia dewasa, saya rasa silakan general check up itu paling nggak buat diri kita sendiri gitu. Kita jadi tahu kita ini lagi seperti apa gitu, sehat nggak sih kita gitu. Benar dok, benar. Nah dok, setelah itu pasti ada cara pengobatannya, itu bagaimana dari pandangan dokter Arif? Oke, untuk semua penyakit ya, jadi umum aja. Jadi untuk setiap penyakit itu di kedokteran itu dibagi dua. Yang pertama adalah tanpa pengobatan, yang kedua dengan obat. Maksudnya adalah kalau yang dengan obat jelas nih kita minum pil atau tablet. Tapi kalau yang dengan tanpa pengobatan itu maksudnya adalah kita yang tadi Mas, yang keseharian kita yang kita koreksi. Misalnya kalau untuk Mas biasanya tidur jam berapa? Pukul 11 malam. 11 apa 1? Masih pukul 1 ya? Waktu masih kuliah. Ya, bangunnya? Bangunnya pukul 5. Pukul 5, berarti kan sekitar 6 jam. 6 jam. Itu sebenarnya belum cukup. Belum cukup ya, Dewasa itu minimal 8 jam. 8 jam. Gitu. Nah, kan kalau kita nggak diskusi gini kan nggak tahu ya kita gitu. Nggak tahu. Jadi yang penting kan udah besar dong saya gitu. Emangnya anak kecil harus tidur jam 9 balik bangun jam 4 kan gitu. Bener. Jadi seperti itu. Jadi awalnya yang jadi sebenarnya kan obat itu kan tetap zat ya. Yang kita jaga-jaga banget supaya kalau bisa jangan obat dulu. Ya, jadi makanya kita sesuaikan juga dengan kadar gula darah pasien. Misalnya si pasien itu masih tidak terlalu tinggi, kita coba dulu dengan ini nih, mengontrol kehidupan sehari-hari. Tidurnya dulu gitu. Kemudian mengurangi, kalau kita lagi bicara tentang DM ya, tentang diabetes ya tentu saja asupan gulanya. Dan itu agak sedikit tricky karena gini, orang datang diperiksa tinggi 200 gitu kan. Dok, saya nggak minum manis, saya nggak minum teh, saya nggak minum itu, tapi saya habis makan rambutan atau duku. Makannya banyak nggak Pak? Enggak, 1 plastik kan berarti ya, plastik sekilo kan kayak gitu. Maksud saya seperti itu. Jadi intinya tuh kita harus sadar bahwa kalau makanan yang kita kerasa manis itu mengandung gula. Kan gitu. Iya. Jadi hal seperti itu. Jadi kita jelasin ke pasien, makan buah enggak makan. Makan buahnya misal apa? Pisang gitu. Oke, enggak terlalu manis kan. Kemudian misalnya itu kalau tergantung lah, di Pontianak kan sering musim tuh. Musim rambutan, musim langsat sama musim durian. Itu semuanya manis gitu. Jadi intinya bukannya nggak boleh, tapi kita kurangi. Misalnya makannya sekilo nih, kurangin dulu dong. Jadi setengah kilo dulu kalau bisa. Perlahan ya dok ya. Jadi kami seperti itu. Jadi dari tidurnya seperti apa, pola tidur, kemudian pola makan seperti apa, yang terakhir adalah aktivitas fisik. Gitu. Jadi Mas sering olahraga apa? Lari, jogging. Lari. Oke. Berapa lama biasanya kalau jogging? Itu setengah jam ada. Setengah jam. Seminggu berapa kali? Seminggu setiap minggu. Setiap hari maksudnya, setiap hari. Oke, itu bagus ya. Jadi sekalian aja. Jadi untuk kita yang udah dewasa itu aktivitas fisik minimal adalah 150 menit. 150 menit. Berarti 2,5 jam. Per minggu. Per minggu ya dok ya. Itu bisa dipotong-potong. Ada jadwal ya? Ya, misalnya 40 menit, 40 menit, 40 menit. Boleh. Selesai. Atau 45, 45, 45 boleh. Yang nggak boleh itu yang langsung diforsir. Udah lama nggak olahraga nih, olahraga langsung 2 jam. Jadinya kayak almarhum Asraf. Iya. Seperti itu. Itu adalah over training, over exercise gitu. Jadi apalagi di sini lagi musim pandemi kan, jadi kan kita bisa lebih ngontrolnya sendiri. Betul. Cukup jalan aja kok gitu. Atau ibu-ibu nih
atau mbak-mbak nih biasanya ke pasar ya belanja gitu. Iya. Dok, saya ke pasarnya jalan karena dekat rumah. Mm-mm. Dihitung aja, itu udah dianggap gitu. Atau saya lagi jalan kemana itu udah berapa lama. Atau misalnya ada juga yang kalau di sini kan kayaknya bangunannya nggak terlalu tinggi ya. Kalau di Bener dok. Jawa itu kan ada yang Iya. sampai belasan Ada atau belasan 20-an puluhan lantai. Nah lantai itu ya. tuh bisa dihitung. Maksudnya dia kerja dari lantai dasar terus naik ke lantai atas itu berapa menit sih, itu bisa dihitung. Jadi dia nggak perlu takut untuk waduh saya utang nih sekian menit, untuk itu nggak Iya perlu iya. takut karena sehari-harinya seperti itu. Iya. Jadi gitu. Jadi menurut dari sisi kami akan mengkoreksi dulu untuk pola tidur, pola makan, dan aktivitas fisik. Oke. Kita lihat itu selama 2-3 minggu, kalau ada perbaikan kita teruskan. Jadi pasien bisa nggak pakai obat, seperti itu. Wah, seperti itu ya dok ya. Iya. Simple sebenarnya dok, tapi kadang-kadang kita Kayaknya aja simple. kayaknya simple sebenarnya, tapi kita yang menjalani kadang-kadang lupa dengan Iya. hal tersebut, pun malas lagi karena Iya. pola keseharian kita tuh udah seperti itu, udah udah terbentuk terbiasa. kan, sekian tahun itu udah seperti Iya. itu. Gitu. Jadi kita mau cek kesehatan nih tentang diabetes nih, gula darah nih segala macam ceknya, malas besok aja deh, besok lupa akhirnya. Nggak jadi. Ya. Nah, seperti itu dok. Wah, informasi yang sangat luar biasa, ilmu pengetahuan tentang diabetes, apa tadi dok? DM ya? Iya, Diabetes mellitus. Nah, luar biasa tuh Sobat Klinik Anggrek. Luar biasa sekali dok, penyampaian tentang diabetesnya. Bagus juga baru tahu mengenai ada tipe-tipenya, yang tadi 4 itu ada tipe 1, tipe 2, kemudian ibu hamil, dan juga tipe-tipe yang lainnya. Nah, jadi diabetes ini ada nggak dok untuk sembuhnya? Bakal hilang dari diabetes itu? Pertanyaan yang sangat sulit ya, seperti itu. Jadi gini, karena di dalam tubuh kita itu ada memang komponen gula. Jadi kalau memang masih ada komponen gula di situ, ya ada aja kemungkinan untuk komponen itu naik atau turun. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah kita nggak akan bisa bilang kalau orang ini nih atau penyakit diabetes ini udah akan selesai, nggak bisa. Karena insya Allah akan bisa, seperti itu. Jadi sehari-hari ya seperti itu. Jadi yang ingin saya sampaikan juga adalah kita itu, misal pun kita udah kena diabetes, kita akan menjaga agar kondisinya itu standar di situ, nggak naik lagi. Misalnya loh, gitu ya. Kalau kita bilang kita turunkan akan bisa, tapi suatu saat akan bisa naik lagi, tergantung keseharian kita kan, seperti itu. Tadi ya, pola tidur, tapi pola yang makan. penting kalau kita udah tahu kita itu kena diabetes, kita jadi lebih aware dong, gitu. Betul. Dan mungkin juga untuk yang pasien-pasien yang lama itu, kita bisa lihat bahwa mereka bisa istilahnya jaga-jaga di rumah pakai alat sendiri. Itu ada alatnya? Ada alat sendiri. Misalnya mereka malas ya untuk datang untuk setiap 3 hari atau untuk seminggu untuk kontrol diabetesnya, itu bolehlah pakai alat yang bisa dibeli sendiri. Tetapi jika ngerasa tidak enak, itu ya tetap aja datang ke klinik untuk diperiksa, gitu. Itu hanya bantuan aja. Jadi kalau saya juga menyarankan untuk di rumah-rumah pasien itu punya pemeriksa tekanan darah, alat tensi, sama alat untuk memeriksa gula darah, seperti itu. Seperti itu dok. Ya. Berarti penyakit diabetes ini tidak bisa dikatakan bisa hilang full, tapi karena memang kondisi tubuh kita yang mengandung gula. Karena kita punya gula di dalam tubuh kita. Iya, karbohidrat, gula, glukosa ya. Kan zat pembangun tubuh. Benar nggak dok? Iya. Nah, baik dok. Nah, kemudian itu ada diabetes basah sama diabetes kering dok. Nah, itu gimana dok penjelasan dari dokter mengenai diabetes basah sama diabetes kering? Kan karena orang-orang ini taunya diabetes basah sama diabetes kering. Nah, menurut Mas Bagus sendiri gimana? Kalau basah gimana? Kalau kering gimana? Kalau sepengetahuan Bagus ya dok ya, untuk diabetes basah taunya Bagus tuh luka itu yang di luar itu nggak bakal sembuh-sembuh, itu lama. Kalau yang kering itu ya bagian kayak lebam-lebam di dalam, itu kayak gitu. Taunya gitu. Bagus kayak gitu dok. Ini sebenarnya kita udah ngomongkan yang namanya komplikasi atau penyulit. Jadi untuk gula darah ini jahatnya itu dia bisa ke semua organ yang saat itu sedang lemah. Contohnya kita nih ngerasa kok kesemutan gitu ya, atau mudah berkeringat di bagian ujung-ujung tangan atau ujung-ujung kaki.
itu bisa karena diabetes loh, gitu. Atau yang tadi saya lihat Mas pakai kacamata ya, Iya. gitu. Ada satu atau beberapa pasien itu yang ngerasa itu pandangannya jadi kabur. Iya dok. Setelah kita periksa, itu namanya retinopati diabetik. Retinopati diabetik. Gara-gara diabetes yang menyebabkan pandangannya kabur, gitu. Bahaya loh kayak gitu. Wah. Jadi, nah yang paling sering adalah pada kulit kita atau otot kita kan kulit, otot ya. Iya. Di tengah-tengahnya itu kan ada saraf, kemudian ada pembuluh darah. Nah, itu juga menarik sekali karena kita juga sering, aduh saya kenanya diabetes tipenya basah nih gitu. Jadi benar seperti yang Mas Bagus bilang bahwa saat kita itu terkena diabetes basah, berarti kita kalau punya luka itu sulit sembuh seperti itu. Sulit sembuh ya. Ya, jadi lama gitu, berair atau Iya dok, berdarah, benar. bernanah terus gitu kan. Benar. Sedangkan kalau kering nggak kayak gitu, pokoknya kering ya kalau udah luka cepat sembuhnya, intinya kan seperti itu. Nah, jadi sebenarnya di medis nggak ada tuh, nggak ada basah, nggak ada kering. Nggak ada basah, Ya, nggak ada kering. yang ada ya tadi aja, tipe Yang 1, tipe 2, kehamilan, dan sama tipe yang tipe lain lainnya. gitu. Jadi sebenarnya kita ngomongkan basah dan kering itu adalah tingkat keparahan atau derajat dari gula darah kita yang sedang tinggi-tingginya gitu. Jadi misalnya nih, andai Iya. kita sebut aja lah ya, tapi nggak bisa dijadikan patokan. Misalnya gula darah kita 200, Iya dok. kena luka sembuh. 400 nggak sembuh-sembuh. Nah itu maksud saya. Jadi saat gula darah kita itu tinggi, itu akan menyebabkan di pasien-pasien yang terkena di bagian kulitnya itu bisa jadi yang disebut dengan diabetes basah gitu. Dan tadi kan sudah ditanyakan kan, bisa nggak sih tipe-tipe ini saling begitu? Nggak bisa. Nggak bisa berubah. Jadi kayak dari tipe 1 ke tipe 2, tipe 2 ke tipe 1 itu nggak bisa. Nggak bisa ya dok gitu. ya. Ataupun tipe lain ke tipe yang lain juga nggak bisa. Kemudian kalau diabetes kering ke basah atau basah ke kering bisa nggak? Jawabannya bisa. Bisa dok? Bisa dong, dengan cara mengontrol gula darah tadi. Karena kan itu adalah, basah itu adalah saat lagi gula darahnya tinggi-tingginya nih. Jadi kalau saat kita bisa ngontrol, jadi kering dong. Nah, kayak gitu Mas. Seperti itu penjelasan. Gitu dok. Kemudian dok, mendeteksi kita kena diabetes basah atau diabetes kering itu gimana? Itu dari pasiennya. Dari pasiennya. Dan kalau kita kita sebagai dokter ya atau tenaga kesehatan lain itu udah ngerti. Orang datang itu dengan luka nggak sembuh-sembuh, itu udah pasti tipe 2, maksudnya diabetesnya tipe 2, dan gula darahnya sedang tinggi. Jadi intinya tuh basah sama kering itu hanya di tingkat gula darah di orang itu tuh sedang banyak-banyaknya, makanya jadi basah gitu. Jadi intinya kalau kita bisa ngontrol itu ya insya Allah jadi kering. Gitu. Begitu. Benar banget. Luar biasa sekali informasinya mengenai diabetes. Terima kasih Dr. Arif yang telah membagikan informasi kesehatan kepada kita semua tentang diabetes. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan klinik Anggrek yang telah memberikan kesempatan kepada kita berdua untuk membicarakan tentang diabetes ya dokter ya. Dan bagi Anda, Sobat Klinik Anggrek yang ingin mengetahui dan konsultasi masalah kesehatan, sila saja hubungi customer kami di 0821 5108 0202 atau media sosial kami di Instagram di Klinik Anggrek Pontianak. Atau langsung datang saja ke alamat kita di Jalan Putri Chandramedi nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat. Saya Bagus Devanda Putra Mildan dan Dr. Arif mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di bincang-bincang kesehatan bersama Klinik Anggrek selanjutnya.